Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Beast tahun 2020. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya. Tu come stai? Allora per stasera rimaniamo così come c'eravamo detto. L'unica cosa è che Terry non mangia formaggio. Da un mesetto. Kisah akan berfokus kepada seorang mantan pasukan tentara khusus yang bernama Riva. Riva sendiri merupakan seorang pria yang memiliki freelance dan sejuta pengalaman di medan perang. Setelah Riva mendapatkan misi-misi mustahil yang berbahaya yang tidak satu orang pun menginginkan tugas mustahil tersebut, sehingga Riva mengalami trauma atas misi yang mustahil ia lakukan di masa lalu. Karena trauma yang sangat mendalam, akhirnya sekarang dia harus banyak makan obat penenang dan harus sering cek ke klinik Hasan Sodikin untuk kesehatan yang dialaminya saat ini. Continuare a imbottirla di farmaci fino a farle dimenticare il suo nome? Riva juga memiliki seorang istri yang bernama Angela dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Teresa dan Madia. Namun belakangan ini trauma yang dideritanya semakin parah. Oleh karena itu beliau memutuskan untuk hidup menyendiri dan berpisah dari anak dan istrinya. Se non te lo senti. No, va bene. Di suatu malam, Angela menyuruh sang kakak untuk membelikan sebuah makanan untuk adiknya. Dan sebagai sang kakak pun, ia langsung bergegas mencari sebuah makanan di toko terdekat bersama adiknya. Setibanya di tempat makan, mereka langsung memesan makanan yang ia inginkan. Setelah makanan sudah siap saji, di sana Madia menyuruh adiknya untuk menunggunya selama 5 menit karena ia ingin menemui teman-temannya. Di tengah perbincangan Madia dengan temannya, tanpa ia sadari sesuatu hal yang buruk pun terjadi. Tatkala Madia menghampiri adiknya di tempat makan, tiba-tiba adiknya pun hilang entah kemana. Sontak hal itu membuat Madia pun panik. Teresa! Oleh karena itu, ia pun langsung menelpon ayahnya bahwa Teresa adiknya telah diculik. Sebagai seorang bapak yang baik dan cinta keluarga, ayahnya pun langsung berangkat ke sana. Chiamate la polizia e non muovetevi. Sto arrivando. Tak lama kemudian, ayahnya pun datang ke tempat tersebut. Bersamaan dengan kedatangan ayahnya, para polisi pun datang ke sana untuk membantu mencari petunjuk dari penculikan itu. Polisi ini bernama Basilio, yang mana Basilio merupakan Wakapo yang akan membantu menangani kasus penculikan Teresa. Di waktu yang sama pun Basilio menerima pesan dari anak buahnya, di mana anak buahnya mengabarkan kepadanya bahwa terdapat ciri-ciri penculik itu dengan menggunakan mobil jeep dan sedang berada di daerah Viale San Giorgio. Di sana Basilio pun meminta untuk memberhentikannya. Namun mobil jeep yang digunakan si pelaku begitu kencang, anak buah Basilio pun sulit untuk mengejarnya. Untuk itu, anak buah Basilio pun meminta bantuan kepadanya agar lebih mudah mengejarnya. Sebagai Wakapo yang baik dan bertanggung jawab, Basilio pun meminta bantuan kepada anak buahnya yang lain untuk mengabari regu cepat tanggap. Namun apa yang terjadi? Basilio sedikit terkejut tatkala Riva mengambil HT-nya, lalu bergegas pergi mencari mobil itu. Riva sendiri memiliki sifat tidak ingin merepotkan Batur, di mana dia langsung bergegas sendiri mencari si pelaku tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu dengan polisi. Dengan bantuan sebuah HT milik Basilio dan dengan bantuan skrip yang diberikan sutradara, tak butuh waktu lama, Riva pun menemukan sebuah mobil jeep yang mencurigakan itu. Dan di sana aksi kejar-kejaran pun terjadi. Aksi kejar-kejaran pun berhenti di sebuah tempat yang buntu, di mana mobil si pelaku mengalami mogok sebentar. Lalu kemudian datanglah Riva yang langsung menghampiri mobilnya lalu memecahkan kaca mobil pelaku tersebut. Namun di sana Riva terjatuh karena mobilnya diolengkan si pelaku itu. Untuk itu si pelaku itu pun kabur kembali dengan membawa mobilnya beserta Teresa yang merupakan anak dari Riva. Alhasil di sana Riva kehilangan jejak si pelaku tersebut. Di sisi lain, ibunya Teresa sendiri yang baru sampai di kepolisian terlihat sedikit shock setelah mendengar anaknya diculik. Sementara itu, di tempat kepolisian, polisi masih sedang mencari bukti-bukti tentang si pelaku itu.
Namun untuk sementara ini bukti kuat dari si pelaku hasilnya masih nihil dan memungkinkan butuh waktu lama untuk menangani kasus yang ditanganinya saat ini. Di waktu yang sama juga, anak buah Basilio memberikan sebuah berkas tentang masa lalu yang pernah Ripa jalani di militer. Dan di sini kita bisa tahu tentang siapa Ripa yang sesungguhnya. Riva sendiri merupakan seorang kapten dari pasukan khusus di militer selama 30 tahun, di mana beliau pernah melakukan 12 misi di tempat yang beresiko tinggi dan sering kerjasama antar negara, di mana beliau juga sering melakukan misi-misi mustahil, di mana kemustahilan misi itulah membuat beliau sedikit berbeda dari yang sebelumnya. A 3 anni dal congedo il soggetto seguì la terapia e quindi hanno iniziato a riempirlo di psicofarmaci. Setelah mengetahui tentang biografi seputar Ripa, Basilio pun berprasangka bahwa kasus ini mungkin karena Ripa sendiri yang memiliki musuh di zaman dulu. Untuk itu, Basilio pun meminta kepada anak buahnya untuk menghentikan Riva sebelum Ripa bergerak terlebih jauh. Quest'uomo va fermato. Scene pun berpindah kembali kepada Riva, di mana beliau melihat seorang wanita di pom bensin. Lalu kemudian Riva pun turun dari mobilnya dan menanyakan tentang obat yang akan dibelinya. Cioè andare giù pesante. Alih-alih ingin membeli obat, ternyata Ripa mendatangi mereka. Tidak lain yaitu ingin mengetahui tentang siapa pengedar obat di sana. Namun mereka tidak percaya kepada Ripa. Justru Ripa malah dituduh sebagai polisi yang sedang bertugas untuk memberantas narkoba. Untuk itu mereka pun langsung menghajarnya, sehingga terjadilah pertarungan kecil yang pasti dimenangkan oleh Riva. Sama seperti film Taken, di mana anak Liam Neeson diculik untuk dijadikan pelacur, di mana Liam harus mencari informasinya melalui pengedar narkoba. Tidak berbeda jauh dengan film The Beast, yang mana Ripa juga harus mencari si pelaku penculikan anaknya lewat pengedar narkoba juga. Dengan sedikit ancaman dan dengan sima yang dimiliki Riva, akhirnya si wanita itu pun memberitahu kepadanya bahwa Mastiplah pengedarnya. I mastini era loro. Tak butuh waktu lama, Ripa pun langsung bergegas untuk mencari Mastip di sana. Karena banyaknya orang yang berkerumun di sana, Riva pun sedikit kesulitan mencari Mastip di tempat itu. Ditambah dengan bayangan-bayangan yang telah terjadi di masa lalu membuat beliau sedikit migrain. Di saat itu juga Ripa melihat seorang perempuan yang terburu-buru, di mana si wanita itu sedang membicarakan tentang sebuah mobil jeep dan seorang anak, dan hal itu membuat Riva curiga. Untuk itu Riva pun mengikuti si wanita itu secara perlahan. Sampai di suatu tempat terdapatlah secercah harapan bahwa si wanita itu merupakan salah satu orang yang terlibat dalam kasus penculikan anaknya. Untuk itu Riva pun langsung mengejarnya. Tibalah si wanita itu di suatu tempat di mana dia bertemu dengan rekan yang menculik anaknya Ripa. Lalu si pria itu memberikan uang yang banyak kepadanya atas hasil dari penculikannya. Senang dengan uang yang dimiliki dan bahagia memiliki uang yang banyak, wanita itu pun memberikan lamutan manja kepada rekannya. Namun tak lama kebahagiaan mereka harus digantikan dengan kepahitan dan kepanikan. Tatkala Ripa muncul di belakangnya seperti Baba Yaga, lalu menghajar si pria itu hingga terjadilah aksi baku hantam yang tak terelakkan. Per chi lavorate? Con nessuno. Di detik-detik ajal menjemput si pria itu, di sana Ripa sempat menanyakan tentang anaknya dan siapa pelaku sebenarnya. Namun takdir berkata lain, si pria itu tidak sempat memberikan jawaban kepadanya. Sementara itu, si wanita yang terlihat sangat ketakutan pun langsung pergi dari sana. Dengan rasa emosi dan dendam yang membara, Riva pun berusaha mengejarnya sehingga terjadilah kejar-kejaran di sana. Di suatu tempat di mana si wanita itu bisa lolos dari kejaran Riva, untuk kemudian si wanita itu pun langsung pergi dari sana dengan kapal yang ditumpanginya. Alhasil Riva kehilangan jejak untuk menemukan anaknya. Karena sutradara tidak ingin Riva kebingungan untuk mencari informasi tentang anaknya, Riva pun mengambil sebuah HP di saku mayat itu, di mana HP itu bisa menjadi sebuah alat untuk mendapatkan informasi tentang anaknya. Per gli inquirenti un sequestro senza richiesta di riscatto significa... Singkat cerita, malam pun tiba. Di suatu tempat di lorong jalan, Ripa sedang berdiri tegak menunggu kedatangan temannya. Lalu tak lama datanglah temannya yang tidak disebutkan namanya di sini. Namun tim forensik Lalajo cabang Italia sudah memutuskan memanggil namanya. Kita panggil saja Jabug.
Jabung sendiri berperan sebagai teman lamanya Rifa, di mana dulu beliau berdua pernah satu tim bersamanya dan memiliki banyak pengalaman perang bersamanya. Tujuan Rifa menemui ayahnya adalah untuk membantu melacak tentang kasus yang dialaminya saat ini, di mana beliau akan melacak keberadaan si pelaku dengan menggunakan handphone yang kemarin ia bawa. Untuk melacak si pelaku, temannya menyuruhnya untuk menelpon beberapa menit guna untuk mengetahui tata letak lokasi si pelaku. Setelah menelponnya, mereka pun mendapatkan secerca harapan bahwa si pelaku berada di jalan utara setelah Piare Mario Valerio. È un raggio complessivo di 200 metri. Leone da Riva, il figlio di nessuno. Kemudian Rifa pun berhasil masuk ke lokasi itu. Secara perlahan beliau mulai mencari si pelaku itu. Sedikit catatan bahwa di tempat ini merupakan tempat transaksi narkoba. Selain transaksi narkoba, tempat ini juga dipakai sebagai penjualan wanita bagi para pria hidung belang. Saat sampai di suatu titik di mana Rifa secara diam-diam mendengarkan obrolan mereka, di sini kita diperlihatkan dengan bebenguk si bos dari semua ini, yang mana dia bernama Mozart. Mozart sendiri pernah membintangi film yang berjudul Rose is Land Paradise dan masih banyak yang lainnya. Di sana Mozart sedang memarahi seorang wanita yang dulu sempat lolos dari kejaran Rifa, di mana Mozart mengatakan bahwa dengan mereka melakukan penculikan anak kecil itu membuat para polisi mengejar mereka. Takut karena ingin tertangkap polisi, akhirnya Mozart pun membunuh si wanita itu di sana. Affare saltato. Sementara Rifa sendiri yang sedang di ruangan lain secara kebetulan melihat anaknya yang sedang ngalangkung di depannya. Untuk itu Rifa pun menyuruh anaknya untuk tetap tenang. Namun saat Rifa akan menyelamatkan anak-anaknya, tiba-tiba ia dipergoki oleh seorang penjaga di sana, sehingga membuat mereka saling pukul-memukul. Karena atas kegaduhan tadi, akhirnya para penjaga di sana pun mendapat kecurigaan bahwa di tempatnya sedang ada penyusup. Untuk itu, para penjaga di sana pun langsung mencari penyusup itu. Akhirnya, Rifa pun langsung membantai para penjaga itu satu persatu. Sampailah Rifa di ruangan bawah, di mana di ruangan tersebut ada seseorang yang sudah siap untuk menghajarnya. Namun Rifa yang sudah lemas dan tak berdaya karena pukulan dari anak buahnya yang lainnya, Rifa pun harus kalah karena beberapa pukulan yang dilontarkan musuhnya, sampai ia pun tak sadarkan diri. Squadra di soccorso a prendermi. Sementara itu di tempat kepolisian, sang kakak dari Teresa pun terlihat sangat sedih saat sedang melihat video dokumenter ayahnya dengan seorang jenderal. Di mana dengan melihat video tersebut, sang kakak pun sangat terpukul hatinya bahwa selama ini sang ayah merupakan salah satu kapten yang berjiwa luhur, di mana beliau menjunjung tinggi norma-norma keadilan dan merupakan salah satu kapten teladan di pasukannya, di mana beliau sangat dihormati oleh prajuritnya dan disegani oleh para petingginya saat itu. Sang kakak yang hanya seorang rebahan harus tergugah hatinya karena tidak bisa menjadi seperti ayahnya, di mana ayahnya yang mempunyai tekad kuat, berkomitmen, dan berdikari merasa sedih yang tak terobati. Keesokan harinya, keluarga Rifa pun terlihat menjenguk Rifa di rumah sakit, di mana Rifa sejak itu ditolong oleh kepolisian dan kini beliau diborgol di rumah sakit karena sudah bertindak lebih jauh tanpa mengabari pihak kepolisian. Rifa kemudian menyuruh anaknya untuk mengambil penjepit di mekitnya, tujuannya untuk membuka borgolnya. Namun bukanlah Rifa namanya jika tidak bisa membuka borgol dengan mudah. Kemudian datanglah seorang kepolisian yang langsung masuk ke ruangannya dan langsung menodongkan pistol kepadanya. Saat polisi itu lengah, Rifa dengan cepat membalikan keadaan, di mana si polisi itu disandra olehnya dan memintanya untuk meretas sebuah nama yang bernama Mozart. Terdapatlah sebuah informasi kembali di mana Mozart tinggal di sebuah gedung tinggi, juga pemilik sebuah gedung yang legal. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya Rifa pun pergi dari sana serta membawa anaknya. Di tengah perjalanan, Rifa menyuruh anaknya untuk mengabari kepolisian tentang keberadaannya. Singkat cerita, sampailah Rifa di sebuah gedung yang dimiliki oleh Mozart, di mana beliau langsung membantai semua pasukannya satu persatu sampai tak tersisa.
Di atas gedung, Ripa harus menerima tembakan dari Mozak yang membuatnya tersungkur. Namun bukanlah pemeran utama jika harus mati. Dengan taktika basic dan pengalaman yang Ripa miliki, Ripa mampu membalikan keadaan lalu membunuh Mozak dengan menjatuhkan Mozak ke bawah gedung. Pada akhirnya Ripa pun menemukan Teresa yang sedang berbaring lemas di sebuah kursi. Entah apa yang dilakukan para mas-mas yang tadi, entah diperkaos atau digengbeng oleh para mas-mas itu, entahlah hanya mas-mas kasir Alfamart yang tahu. Saat akan membawa Teresa pulang, tiba-tiba datanglah Mas Tip yang langsung menodongkan pistol kepadanya. Ripa yang sudah lemas dan tidak membawa pistol sama sekali, akhirnya memohon untuk tidak membunuhnya. Sebuah keberuntungan terjadi kepada beliau dan anaknya. Tatkala Ripa akan ditembak oleh Mas Tip, datanglah Basilio yang langsung menembak Mas Tip hingga meninggal dunia. Setelah semuanya berakhir, Ripa pun berterima kasih kepada kepolisian atas bantuannya saat ini. Sementara itu anaknya dibawa ke rumah sakit untuk menenangkan dirinya atas semua yang telah terjadi. Di akhir film pun Ibu Teresa dan Madea pun menjalani hidup yang semestinya. Sementara Riva memutuskan untuk menyendiri dan menikmati masa pensiunnya saat ini. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor.